Sehingga kalau tidak ada pujian dari orang lain, oksitosin itu nggak terproduksi. Dan bayangkan teman-teman, itu yang akhirnya membuat 84% perempuan di Indonesia mengaku tidak tahu kalau dirinya cantik. Dan 72% percaya bahwa untuk mencapai sukses dibilang cantik, dia harus punya standar tertentu. Cantik itu harus tinggi, harus kurus, harus putih, harus rambutnya lurus, harus... Don't let insecurity ruin the beauty you were born with. Jadi teman-teman, aku tuh pengen bilang bahwa emang ada ya yang punya standar kecantikan. Emang ada yang bilang kalau ada cantik standar, yang ada tuh motor standar kali. Jadi menurut aku ini adalah topik yang menarik yang harus kita bahas karena banyak banget yang DM di Instagramnya APDC, di Instagram aku yang ngerasa dirinya nggak cantik dan gak menarik, jadi akhirnya mereka nggak pede. Oke, aku mau nyapa dulu. Assalamualaikum semuanya. Gimana? Tetap happy ya, tetap positif, dan juga teman-teman kalaupun hari ini kamu nggak baik-baik saja, lagi nggak positif, nggak apa-apa karena kita juga manusia. Ada titik kita lagi nggak oke, tapi percaya aja itu cuma sementara dan kita akan tetap baik-baik aja. Anyway, sekarang aku pengen ngebahas tentang sesuatu yang mungkin teman-teman yang udah pada nonton filmnya Imperfect. Jadi kayak minggu lalu aku habis Instagram live barengan sama Mbak Mera Anastasia. Belum ada seminggu deh, baru beberapa hari yang lalu. Itu tuh kayak ngebahas tentang sesuatu yang hari ini dunia sedang alami, apalagi dunia media sosial. Kita selalu membandingkan hidup kita sama orang lain. Kita selalu merasa apa yang udah kita punya itu tidak seperti apa yang orang lain punya, sehingga kita ngerasa sebagai orang yang paling menderita di dunia ini. Nah, aku nggak tahu ya, kalau kita bicara tentang kecantikan, kita bicara tentang kebahagiaan diri, ini khusus buat kalian para perempuan-perempuan atau mungkin laki-laki juga boleh coba ditanyain deh, kamu ngerasa gak sih insecure gara-gara gak ganteng? Tapi apa sih sebenarnya kegantengan dan kecantikan, handsome and beauty ini, menariknya kepribadian, penampilan kita tuh artinya apa sih? Kalau aku cari beberapa literatur, ini make sense sih. Contoh, kita tuh kayak melakukan perawatan, kita tuh pengen make up, kita pengen upgrade penampilan kita untuk tujuannya apa dulu? Kalau untuk mendapatkan validasi orang lain supaya kita dibilang cantik, maka itu bukan kecantikan yang sebenarnya. Karena bisa jadi dalam prosesnya kita nggak happy. Contoh ya, kita udah olahraga mati-matian nih. Sampai aku tuh punya pasien yang dia udah olahraga mati-matian, ternyata dia nggak pernah dapat pujian dari orang terdekatnya kalau dia tuh badannya udah oke. Jadi sampai pada tahap dia kekurangan gula dan dia pada tahap yang sampai ke arah memuntahkan makanannya. Jadi kayak ada tanda-tanda ke bulimia atau eating disorder lainnya. Jadi kalau kita bicara di sini teman-teman, sebenarnya ketika kita diet, ketika kita olahraga, karena kita merasa mencintai tubuh kita, merasa tubuh kita ini cantik, self love itu menjadi salah satu hal penting gitu, penerimaan terhadap diri kita. Gak apa-apa kamu diet asalkan untuk diri kamu. Jadi ketika gak dapat pengakuan atau validasi bahwa badan kita udah oke dari orang lain, kita tetap ngerasa happy dengan prosesnya. Dan itulah cantik yang sebenarnya. Dan sebaliknya nih, kita ngerasa it's okay kok, kita gak perlu diet, badan kita emang yang penting sehat dan tetap olahraga ya, jangan lupa ya. Jadi aku juga pernah ketemu beberapa orang yang rajin olahraga tuh targetnya bukan nurunin berat badan, tapi emang dia karena sayang sama tubuhnya dan dia pengen sehat. Jadi ketika dia berat badannya nggak turun-turun, dia nggak stres sama angka timbangan gitu loh. Targetnya adalah kecantikan itu adalah untuk diri dia sendiri. Nah sebaliknya nih, ada juga yang ngerasa dia tuh pengen cantik sampai melakukan operasi plastik. Ada satu fenomena nih teman-teman, di Amerika tuh banyak banget kejadiannya dan Indonesia juga udah mulai sih. Ada yang disebut dengan body dysmorphic disorder atau BDD. Ini tuh salah satu bentuk perilakunya ketagihan operasi plastik. Jadi kayak selalu merasa kurang gitu. Karena kayak udah dikasih ini kurang mancung, lama-kelamaan tuh bentuknya jadi nggak karuan gitu kan. Itu adalah salah satu gangguan yang banyak
alami di beberapa negara termasuk Korea, salah satu yang paling tinggi tingkat BDD-nya, dan ini merupakan salah satu gangguan perilaku yang menyimpang menurut panduan diagnosis gangguan kejiwaan loh. Ini perilaku yang terganggu di masa dewasa. Nah, sebenarnya kecantikan itu apa sih? Kecantikan yang aku ambil dari beberapa sumber adalah ketika kita merasa cantik dan membuat kita tuh bahagia. Jadi yang penting tuh happy gitu. Karena ketika kita itu merasa ingin tampil menarik dengan kita merawat tubuh kita, merawat badan kita, kita make up. Kalau kita nggak memunculkan si oksitosin yang bikin kita happy ini, maka nggak nyampe aura kecantikan itu. Oksitosin ini social instinct hormon teman-teman. Dia akan terproduksi kalau kita itu memancarkan satu kondisi rileks yang membuat kita tuh happy, sering senyum, sering menyapa orang lain. Jadi kalau kita bilang inner beauty, ini nih si kerjanya oksitosin tadi gitu. Sebaliknya aku kayak sering ketemu dengan perempuan yang wajahnya kayak Barbie, badannya tuh oke banget, tapi kayaknya dia memusatkan arti kecantikan itu tidak pada arti yang sesungguhnya. Kecantikan dia didasari oleh validasi orang lain, sehingga kalau tidak ada pujian dari orang lain, oksitosin itu nggak terproduksi. Dan bayangkan teman-teman, itu yang akhirnya membuat 84% perempuan di Indonesia mengaku tidak tahu kalau dirinya cantik. Dan 72% percaya bahwa untuk mencapai sukses dibilang cantik, dia harus punya standar tertentu. Cantik itu harus tinggi, harus kurus, harus putih, harus rambutnya lurus, harus pokoknya banyak banget deh, udah kayak motor standar aja kalah gitu ya dari standar kecantikan ini. Dan akhirnya di salah satu riset yang dilakukan di Amerika, memang bener nih sebanyak 67% perempuan di Amerika yang usianya 25-45 tahun itu tercatat melakukan diet ekstrim. Yang bahkan 53% pelaku dietnya itu memiliki berat badan yang udah ideal, tapi dia masih pengen nurunin berat badan. Wah, ini kadang-kadang aku juga ada sih di titik itu teman-teman. Tapi ternyata setelah aku sadari, kalau sampai membuat kita jadi nggak bisa beraktivitas, yang penting gini nih, kita tuh nggak apa-apa kalau memang kita pengen menjaga berat tubuh kita. Yang membuat kita merasa happy, cantik adalah ketika berat badan kita ideal. Mungkin itu yang membuat kita happy. Tapi artinya kalaupun ada orang yang bilang badan kita jelek gitu ya, badan kita nggak bagus, ya nggak apa-apa. Yang penting kita udah mencapai kebahagiaan itu. Itu sih intinya. Yang ditakutkan adalah kalau misalnya badan kita udah ideal, karena kita berada dalam lingkungan yang gak positif, yang pada bully, yang pada gak pernah appreciate. Jadi self esteemnya itu rendah gitu. Ketika kita udah diet, kita tetap aja ngerasa gendut. Dan pada akhirnya tercatat juga dari riset tadi, sebanyak setengah gadis di Amerika melakukan diet ekstrim dengan obat penurun berat badan yang gak aman. Dan melibatkan satu sistem tubuh yang bahaya tuh, dia tuh melewatkan jam makan, puasa berlebihan, sampai akhirnya mereka harus minum obat pencahar supaya mereka tuh bisa mendapatkan berat badan ideal. Emang sadis sih media hari ini, ya gimana enggak ya, yang kita lihat model-model juga badannya kayak manekin gitu kan, kita nggak bisa gitu. Apalagi kalau ibu-ibu yang sudah punya anak pasti tahu ada bagian-bagian tubuh yang memang kita udah nggak bisa kayak gadis dulu lagi gitu kan. Nah, sebenarnya istilah-istilah seperti masalah gangguan perilaku di masa dewasa akibat standar kecantikan yang dibuat oleh dunia dan media itu banyak banget loh teman-teman. Mulai dari obsessive compulsive disorder atau OCD. Jadi kayak selalu merasa, aduh aku ada yang ini ya, aduh muka aku gini ya gitu. Terus kalau berlebihan dia sampai tidak bisa menjalankan aktivitasnya secara maksimal. Jadi kayak terganggu tidurnya, sulit makan atau sebaliknya. Yang kedua tadi BDD tadi ya, body dysmorphic disorder. Jadi dia kayak ada semacam ketagihan untuk melakukan salah satu perilaku yang menonjol adalah operasi plastik atau mengubah bentuk tubuh seperti sedot lemak dan lain sebagainya. Ada juga yang mengalami anxiety, gangguan kecemasan menyeluruh, gangguan perasaan dan sampai ke arah eating disorder. Nah, tapi teman-teman kalau kita lihat di sini nih ya, apa yang harus kita lakukan hari ini? Aku pengen ngajak kalian buat percaya lagi deh. Kemarin aku habis Instagram Live beberapa waktu yang lalu barengan sama Mbak Mera Anastasia. Kalau kalian tahu, dia penulis bukunya Imperfect yang akhirnya dijadikan kisah fiksi gitu ya dengan film layar lebar. Dan aku nontonnya sih di Netflix. Mbak Mera ini istrinya Mas Ernest yang menurut aku tuh
dia jujur banget gitu. Dia cerita sebagai istrinya public figure, dia tuh sempat nggak pede karena waktu itu dia jadi ibu rumah tangga, ada perubahan peran juga yang dia alami. Jadi bener nih teman-teman, kalau kita lihat dari episode sebelumnya, dari salah satu hasil risetnya Rahe and Holmes gitu ya, bahwa perubahan dalam setiap peran kehidupan manusia itu bisa memunculkan stresor. Nah Mbak Merah tuh cerita gitu, dia tuh di rumah aja dan dia ngerasa kalau jadi istrinya public figure sekelas artis seperti Mas Ernest sih punya standar cantiknya tuh harus begini begitu dan nggak jarang statement negatif dia dapatkan dari para netizen. Wah itu aku nggak ngebayang sih jadi istrinya Mas Haji aja pusing, apalagi Ernest atau artis yang lain. Tapi intinya gini nih teman-teman, yang aku pengen bilang adalah sebenarnya wajar nggak sih kalau kita di posisi itu dan merasa terganggu? Sangat wajar, karena kita tuh manusia biasa gitu loh. Pasti punya insecurity dan bahkan insecurity kita itu beda-beda gitu. Ada orang yang insecure dengan penampilan fisik, tapi justru menariknya teman-teman, insecure yang aku alamin itu justru kebalikan. Aku tuh ngerasa insecure ini sangat diwakili oleh pengalaman traumatis kita di masa kecil atau di masa lalu kita deh. Karena kalau kita pikir-pikir, kenapa sih dia insecure gara-gara badannya, mohon maaf ya, ukurannya ini besar jadi pengen dikecilin, yang kecil pengen dibesarin gitu. Karena mungkin ya manusia nggak pernah ada puasnya gitu. Dan kalau aku pribadi, kalau ada orang yang ngerasa insecure karena penampilan fisik, justru aku tuh kayak ngerasa insecure-nya sebaliknya gitu. Aku paling sebel kalau misalnya ada orang yang bilang, itu tuh sama psikolog cantik aja itu. Mungkin dia nggak maksud ya teman-teman. Cuma kalau fokusnya adalah pada kecantikan fisik, sehingga aku ngerasa kayak, ya elah ini kuliah juga nggak mudah loh, sampai S2, sampai profesi. Ini pakai kompetensi, bukan cuma cantik doang gitu kan. Cuma aku nggak bisa maksa orang buat ngomong kayak gitu. Satu, mungkin maksudnya nggak kayak gitu. Yang kedua, mungkin dia juga apa ya iseng aja ngomong kayak gitu, tapi karena akunya lagi rentan, akunya lagi vulnerable, aku lagi nggak oke psikologisnya, jadi ngerasa sensitif. Yang kita bisa lakukan adalah ya kita nggak punya kendali untuk bisa memaksa orang itu tidak berkomentar negatif yang membuat kita insecure. Yang kita bisa lakukan adalah mengubah bagaimana insecure kita dengan sudut pandang yang kemarin Mbak Mera bilang, bersyukur, syukuri aja apa yang kita punya teman-teman. Coba dihitung deh nikmat yang kamu punya. Afirmasi positifnya gini, coba dihitung berapa positif attitude atau misalnya hal baik yang ada pada diri kita yang itu tidak dimiliki oleh orang lain. Skill apa sih yang kita punya? Terus kita ngaca lagi deh, bentuk tubuh kayak kita ini nggak dimiliki orang lain loh. Mungkin di dunia ini cuma ada beberapa dan kita diantaranya. Terus lihat lagi, apa yang bikin kita nggak pede? Dan ternyata yang bikin kita nggak pede itu adalah omongan orang. Jadi kalau kita mau bicara tentang kedamaian supaya kita bisa dealing sama situasi itu, maka aku pengen coba deh kalian fokus sama apa yang jadi core values hidup kalian. Contoh ya, ketika ada orang yang bilang, dia kan cuma karena cantik doang, itu ada sih yang pernah ngomong gitu sama aku. Terus rasanya tuh gemes banget. Emangnya kamu pikir aku sekolah ini nggak bener-beneran serius apa emang mudah gitu kan? Rasanya kayak kita tuh diremehin, dianggap sepele gitu. Cuma kalau kita kembali ke values hidup kita, kenapa aku tetap kayak ya the show must go on gitu. Panggungnya tetap harus jalan. Analisa punya tujuan hidup di panggung kehidupan ini. Dia pengen jadi seorang psikolog yang bisa menebar banyak manfaat. Kalau ada orang yang ngomong kayak gitu, nggak usah didengerin. Kembali ke values kita gitu. Dan akhirnya ketika aku fokus pada valuesku, waktu yang aku habiskan adalah untuk mengembangkan kompetensi untuk mengisi apa yang aku bisa lakukan sesuai valuesku. Jadi nggak terganggu sama omongan orang lain. Dan bener nih Mbak Mera juga bilang, beliau di filmnya itu aku nonton. Jadi kayak kan di filmnya itu namanya Rara ya. Jadi si Rara itu diceritakan dulu dia badannya tuh agak besar size-nya. Terus padahal pacarnya nerima dia banget. Terus begitu dia mau naik pangkat karena dia kerja di perusahaan beauty industry, dia diminta untuk ngalah aja sama satu kandidat yang sebenarnya katanya si bosnya tuh otaknya nggak secerdas si Rara, tapi fisiknya tuh okean si dia, disuruh merger kan kesel ya. Sampai si bosnya tuh bilang, kamu harus ngikhlasin ya buat dia karena kamu
fisiknya tidak merepresentasikan brand kita. Dan akhirnya si Rara itu kalau aku lihat di filmnya, dia berusaha mati-matian untuk merubah penampilan dia gitu. Sampai dia ngerasa dia mengejar sesuatu dalam hidup dan dia kehilangan banyak hal juga yang dia miliki dalam hidup. So teman-teman, pelajarannya stick with your core values. Itu yang paling penting. Dengan kita tahu apa tujuan kita, apa values kita, aku ngerasa gak akan pernah ada yang bisa melabel kita dengan label apapun di dunia ini kecuali diri kita. Berikan label positif terhadap diri kamu, afirmasi positif, karena yang paling tahu tentang kecantikan kamu adalah diri kamu sendiri. Fokus aja sama itu dan fokus sama orang-orang yang bisa mengapresiasi kamu, bukan mereka yang membuli atau justru menjatuhkan kamu. Semangat ya perempuan Indonesia, percaya deh gak ada perempuan yang gak cantik. Kita tuh dilahirkan dengan jenis kulit yang beda dari laki-laki, dengan hormon yang berbeda, yang lebih indah daripada pria. Jadi kalau kita di sini menjaga tubuh kita untuk tetap merasa cantik, itu adalah salah satu cara kita untuk bersyukur. Jangan pernah pengen jadi orang lain karena disitulah kita nggak pernah ngerasa cukup. Tapi kita jadilah diri kita sendiri. Nah, dengan seperti itu inner beauty ini bisa terpancar nih, ya kan? Thank you ya yang udah nonton Alisa Channel dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye, assalamualaikum.